Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat fillah rohimakumullah. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampur semua unsur yang nantinya akan dijadikan satu makhluk, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan unsur tersebut diletakkan di depan pintu surga. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sahabat fillah rohimakumullah. Setelah unsur Nabi Adam alaihissalam dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujud Nabi Adam alaihissalam, yang dijelaskan panjang tubuhnya mencapai 60 dhiro. Atau, apabila dikonversi menjadi meter, tinggi Nabi Adam mencapai kurang lebih 27 meter. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan pada tubuhnya 360 otot kecil, 240 otot besar, dan di bagian kepala ada 7 lubang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi 2 tangan, 2 kaki, dan lain-lain. Dan Allah pun menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maha suci Allah sebaik-baiknya zat yang menciptakan para makhluk. Imam Abu Musa al-Asy'ari berkata, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan farji kemaluan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah amanahku. Maka, janganlah engkau menggunakannya kecuali pada haknya." Sahabat fillah rohimakumullah. Imam Suyuti dalam kitabnya menjelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada saat Nabi Adam alaihissalam masih berupa tanah tembikar. Saat itu, ada suatu peristiwa, di mana Iblis Lanatullah melewati Nabi Adam alaihissalam. Iblis Lanatullah mendekatinya, lalu memukul perut Nabi Adam dengan tangannya. Dari pukulan Iblis tersebut, tempat bekas pukulannya menjadi pusar. Dari itulah pusar dinamakan petilasan dari pukulan Iblis. Kenapa Iblis Lanatullah mengetuk perut Nabi Adam? Sebab musabab Iblis mengetuk perut Nabi Adam alaihissalam adalah dia ingin tahu apakah ciptaan Allah tersebut bolong, ataukah ciptaan yang buntu. Setelah Iblis mengetahui kalau ciptaan Allah itu bolong, maka Iblis pun masuk ke dalam perut Nabi Adam alaihissalam. Iblis masuk ke dalam perut Nabi Adam alaihissalam, serta melihat menerobos ke seluruh anggota-anggota tubuhnya, mulai dalam, sampai luar hingga pada otot-ototnya. Terkecuali hati Nabi Adam alaihissalam. Karena pada hati, siapapun tidak bisa menerobosnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah rohimakumullah. Iblis laknatullah tidak diberikan kemampuan untuk menerobos hati, karena hati merupakan Baitur Robbi. Dan dari penjelasan tadi dikatakan, bahwa sesungguhnya setan itu berjalan sebagaimana tempat aliran darah. Dari sini, semoga kita lebih waspada akan tipu daya setan yang selalu menggoda manusia. Sahabat fillah rohimakumullah. Ibnu Abbas juga menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ruh agar masuk pada tubuh Nabi Adam alaihissalam dari kepala. Oleh sebab itulah, kepala dinamakan yafuho dalam bahasa Arab. Jika kita melihat dalam ilmu kedokteran, yafuho, dalam bahasa Arab, kurang lebihnya adalah bintik-bintik lunak pada kepala bayi, yang memungkinkan tulang tengkorak bayi saling tumpang tindih saat bayi dilahirkan. Sehingga, memudahkan turunnya kepala bayi melalui jalan lahir. Pengerasan tulang tengkorak yang nantinya akan menutup ubun-ubun akan berproses mengeras, selama 1,5 sampai 2 tahun setelah lahir. Subhanallah. Sungguh dahsyat ciptaan Allah, Maha suci Allah sebaik-baiknya zat yang menciptakan makhluk. Diceritakan bahwasanya, ruh pada saat diperintahkan untuk memasuki jasad Nabi Adam alaihissalam, ruh tersebut membangkang dan enggan masuk. Ruh tersebut protes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengatakan, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku masuk pada tempat yang gelap?" Kemudian Allah Jalla wa'ala memanggilnya 3 kali. Akan tetapi, ruh tadi tidak menghiraukannya. Pada akhirnya, dimasukkanlah ia ke dalam jasad dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadanya, andai kamu mau masuk dengan tulus, maka kamu pun akan keluar dengan cara tulus juga.
Akan tetapi, ilmuku sudah tertera di zaman azali, bahwa kamu akan masuk secara paksa, sehingga kamu pun akan dikeluarkan secara paksa pula. Sahabat fillah rohimakumullah. Diceritakan, pada saat ruh masuk ke dalam otak, ruh berputar-putar di dalamnya sampai 100 tahun lamanya. Kemudian, ruh tersebut turun dan sampai kedua mata. Setelah ruh sampai di kedua mata, seketika itu mata pun bisa melihat. Setelah itu, ia pun bisa melihat pada jasadnya, bahwa jasadnya masih berupa perongkolan seperti batu bata. Ruh pun kemudian turun ke lubang hidung sehingga ia bisa bernafas. Ketika ruh Nabi Adam alaihi salam sampai ke hidung, ia pun bersin, lalu ruh turun ke mulut dan lisan. Saat itulah Allah memberi ilham untuk memuji dan berkatalah lisan tadi, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Setelah Nabi Adam alaihi salam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Haza laka wali suryatika. Tuhanmu telah merahmatimu wahai Adam, dan ini untukmu dan anak cucumu. Oleh sebab inilah, sunnah untuk mendoakan orang yang bersin. Sahabat fillah rohimakumullah. Diceritakan, saat Nabi Adam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjawab, wahai Adam, karena inilah aku menciptakanmu. Lalu ruh turun lagi ke dada, tulang rusuk, dan perut. Sehingga, Nabi Adam bisa melihat, ruh tersebut berpindah-pindah terus-menerus. Setiap ruh berpindah dari anggota satu ke anggota lainnya, anggota tadi menjadi daging, tulang, ruh dan darah. Di saat ruh sudah sampai bagian lutut, maka, pada saat itu, Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri. Akan tetapi, beliau tidak mampu melakukannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Al-Anbiya, ayat 37. Pada waktu ruh merata di seluruh jasad, Nabi Adam alaihi salam pun mulai bergerak, berdiri dengan sempoyongan. Dan sempurnalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin yang maha menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Sahabat fillah, rohimakumullah. Demikian kisah awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam episode ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari kisah tersebut. Wal afu minkum, syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.